Ya, kembali lagi kita pada casting Liga A Indonesia. Pada hari ini saya akan mengcasting pertandingan antara Amophobia melawan Caps. Jadi pertandingan akan segera dimulai. Dimana kita bisa melihat di sini Amophobia menggunakan Druid, Priest, dan Warrior. Di lain sisi kita melihat Cap membawa Paladin, Warlock, dan juga Druid. Dan pertandingan akan segera dimulai. Pertandingan pertama, kemarin kita melihat bahwa ternyata Amophobia memenangkan pertandingan terhadap Stronghand dengan skor 3-2, dan Frag kemarin dikalahkan oleh Caps dengan skor 3-1. Dan pada malam ini kita akan melihat pemenang antara kedua belah pihak pada pertandingan kemarin antara Amophobia melawan Caps. Malfurion versus Magni. Di sini Caps memainkan Druid untuk melawan Amophobia dengan menggunakan Warrior. Malfurion versus Magni. Dan di sini apakah akan memainkan Amophobia untuk dia membawa Patron Warrior. Seperti yang kita lihat sudah memiliki Warsaw Commander di tangan dengan dua Fairy War X. Fairy War X memang kartu yang sangat solid untuk diambil pada awal game karena dia bisa digunakan untuk memulih Portal Shredder daripada Druid. Dengan Upgrade of Pain, mungkin bukan kartu yang cocok untuk dipegang karena Amophobia tidak memiliki Death Bite ataupun Crueltas Master. Maka kartu awal seperti Armor Smith akan lebih berguna bagi Amophobia pada kesempatan seperti ini. Dan tampaknya terjadi error, maka saya perlu merestart Spectate saya. Dan kita kembali di sini. Dimana masih pada turn 2 kita melihat dan hand daripada Amophobia telah terbentuk dengan lebih baik dengan adanya Death Bite, Dread Corset, dan juga Upgrade of Pain. Dengan memainkan Fairy War X pada turn kedua, ini akan menunjukkan bahwa Amophobia memainkan Patron Warrior. Dan Caps dan sisi sudah siap dengan membawa Harrison Jones dan juga Ancient of War, dimana ini akan menjadi tantangan bagi Amophobia. Di sini tamat ada debug lagi di game Hunter yang masih mengembang. Tampaknya nanti saya perlu spectate ulang lagi apabila sudah waktunya kartunya akan digunakan. Jadi kemungkinan pada turn ketiga ini Amophobia akan memainkan Upgrade of Pain. Ada kemungkinan memainkan Upgrade of Pain dengan koin kepada Dread Corsair juga, itu adalah suatu pilihan. Namun Upgrade of Pain sendiri merupakan minion yang cukup kuat untuk diletak. Mengetahui bahwa Caps tidak memiliki White Growth dan juga tidak meletakkan minion apapun pada turn 3 seperti Shade of Naxxramas. Jadi dengan demikian, Amophobia bisa berasumsi bahwa sebenarnya Caps memiliki minion 4 drop seperti Portal Shredder ataupun Keeper of the Groove. Dan tapi kita lihat di sini yang Caps sudah siap men-top deck third drop sebagai pengganti 4th drop, dan ini kembali sekali lagi menunjukkan bahwa Caps tidak memiliki minion dengan 4 mana juga. Dan dengan demikian, memainkan Death Bite di sini merupakan permainan yang cukup berbahaya karena itu akan sangatlah memancing Caps untuk memainkan Harrison Jones tanpa ada keraguan. Dan
Shade of Nostramas ini bisa digunakan untuk menyerang tanpa ada rugi sama sekali. Di lain sisi, Amophobia bisa memainkan Deathbite kedua dia untuk membunuh Harrison Jones terlebih dahulu, ataupun Shade of Nostramas itu saja. Tapi sampai sekarang kita melihat bahwa Amophobia belum mengedraw Execute sama sekali, dimana ini akan menjadi sedikit berbahaya karena Execute merupakan satu kartu yang sangat penting untuk bisa melawan Druid. Tampaknya Amophobia berpikir untuk membunuh Shade of Nostramas dan memainkan Dreadcore. Tapi dalam keadaan seperti ini memainkan Emperor Taurisan adalah suatu hal yang kurang tepat karena Emperor Taurisan akan mati oleh Deathbite. Tapi di lain sisi kita melihat bahwa Caps tidak memiliki banyak pilihan di sini. Jadi daripada dia memainkan Force of Nature yang kurang memiliki value, mungkin memainkan Swipe ataupun Emperor Taurisan, sesuatu yang lebih berguna di sini. So, akhirnya Swipe dilakukan dan mungkin dia akan memainkan satu Wild Blood. Oh, dia memainkan lebih power. Oke. Dan sekali lagi dengan demikian, ini memberikan kebuntuan pada Amophobia, di mana kemungkinan besar dia hanya bisa memainkan seperti Acolyte of Pain dengan Armor Smith. Emperor Taurisan bukanlah play yang baik menurut saya lihat di sini. Apabila dia memainkan Emperor Taurisan, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah membunuh Harrison Jones terlebih dahulu. Namun di lain sisi juga itu bisa menjadikan pancingan, karena setelah meletakkan Emperor Taurisan, maka dia sudah memiliki combo piece yang cukup baik dari Warsong Commander dan juga Floating Berserker. Tapi sekali lagi ini play yang memainkan Emperor Taurisan di sini menunjukkan bahwa Amophobia sudah memiliki combo dan tidak mau merusak Deathbite yang dia pegang untuk sementara ini. Walaupun turn berikutnya dia belum bisa melakukan lethal tentu saja, namun ini merupakan suatu threat yang sangat berbahaya bagi Caps, dan kemungkinan besar di sini Caps akan memainkan Ancient of War untuk bisa menahan turn selanjutnya. Dan Harrison Jones sudah pasti akan digunakan untuk mengetrade dengan Emperor Taurisan. Jadi Caps pikir antara Ancient of Lore atau Ancient of War. Saya rasa Ancient of War memiliki potensi yang lebih baik di sini. Dan sekali lagi karena ini adalah pertandingan antara Druid yang memiliki Choose One, maka akan terjadi bug berkali-kali. Tapi kita tidak boleh melepaskan turn ini. Jadi dengan kata lain kita terkena gangguan sedikit hanya pada turn ini. Setelah turn ini tentu saja saya akan merespected ulang, karena ini merupakan momen yang cukup penting di mana Amophobia akan melakukan combo kartunya, dan kemungkinan besar dia juga akan memainkan Battle Rage pada turn ini untuk mendapatkan Execute mungkin. Apa yang bisa dilakukan di sini? Warsong Commander, Armor Smith. Oh, Armor Smith. Floating Berserker. Dan Battle Rage untuk mengedraw 4 kartu. Akankah dia melakukan Execute di sini? Whirlwind. Masih belum ada Execute. Enrage itu penting. Dan kartu lain, oh terkena bug, kita terkena bug saudara-saudara. Kita tidak bisa melihat di sini. Kita tidak ada pilihan lain selain untuk respected ulang karena sudah bugnya sudah sampai stuck. Mohon maaf atas gangguan visual tersebut. Dan semoga kita tidak ketinggalan berita di sini apa yang terjadi. Aduh. Jadi ternyata tadi, dan baru saja kita lihat di sini bahwa ternyata Caps mainkan sekali lagi
Ini bug akan terus mengganggu kita selama pertandingan Druid. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang bug ini sudah tidak dapat kita bendung sama sekali. Let the pain speak to me. Kita lihat di sini Acolyte of Pain kedua. Oh, jadi Amovia telah memiliki banyak combo piece di sini dengan 2 unstable gold play dan juga 2 whirlwind. Yang kemungkinan dia memainkan untuk dia memutuskan untuk mengedraw tambahan kartu lagi, tapi dengan mengorbankan Acolyte of Pain, di mana dia masih belum memiliki piece combo yang cukup di sini, seperti Warsong Commander kedua maupun Grim Patron atau kartu yang lain seperti Floating Berserker kedua. Tapi di sini, Wrath merupakan kartu yang sangat bagus untuk di draw di sini karena bisa dimainkan Wrath dengan hero power kepada Armor Smith, dan juga dia akan memainkan Inner Faith kepada Ancient of War. Namun demikian, kita lihat Amovia sudah memiliki slam kepada Execute, menjadikan suatu tempat yang lumayan sulit bagi Caps untuk meletakkan minion. Kemungkinan besar dia akan memainkan Emperor Taurisan setelah dia melakukan Interfeit dan Hero Power misalnya. Taurisan merupakan play yang sangat strong apabila kita juga memiliki 2 White Lord di tangan. Itu akan menjadikan turn berikutnya dia bisa memiliki dia memilih untuk meng-heal 5 darah, dan akhirnya kita dapatkan nampak lagi daripada Druid. Dan slam kedua di draw daripada Amovia, dia akan memainkan slam pertama di sini karena dia akan mendapat kartu yang dia inginkan. Belum Inventor, kartu yang cukup solid dia akan mainkan di sini. Slam kedua. Ini pemain yang tidak cukup saya sukai, tapi mungkin dia akan mainkan Grim Patron kepada Whirlwind dan juga koin Whirlwind kedua. Itu bisa dimainkan di sini sebagai suatu strong play tentu saja. Tapi dia memutuskan untuk memainkan Gromit Inventor dan menunggu datangnya Warsong Commander kedua. Emperor Taurisan akan dimainkan bersama dengan Portal Shredder di sini. Dan apabila Amovia mengedraw Warsong Commander, maka ada kemungkinan besar dia akan memiliki Little di sini. Masih belum ada Warsong Commander. Oke. Dan dengan demikian Acolyte of Pain dengan Grim Patron mungkin akan dimainkan di sini. Maybe no. Atau mungkin dia akan mainkan Gromit Inventor terlebih dahulu untuk melihat kartu, untuk mendapatkan kartu dia saat tinggal 6 di deck dia. Dia memutuskan untuk menambahkan jumlah armor dengan memainkan Armor Smith dan Whirlwind. Dan juga Grim Patron. Akankah dia mainkan koin kepada Whirlwind di sini? Jadi pemain yang cukup menarik, kita bisa lihat. Kartu apa yang akan di-draw oleh Amovia di sini? Execute kedua, Light of the Bad, membunuh Emperor Taurisan setelah dia menggunakan koin. Dan Micro Machine dapat digunakan untuk membunuh satu Grim Patron di sini. Dan Grim Patron kedua masih belum dapat dibunuh karena Caps tidak memiliki jawaban, maka dia akan memainkan Wild Road di sini pasti untuk mengedraw kartu. Kalau dia bisa mendapatkan kartu seperti Wrath, itu akan menjadi kartu yang sangat baik. Ataupun swipe kedua, Root of Claw
mungkin akan digunakan sebagai taunt karena kita tahu bahwa Amophobia sudah tidak memiliki execute lagi. Jadi kemungkinan besar dia akan mainkan Ancient of War pada turn ini sebagai turn yang sangatlah kuat. Dan sekali lagi karena Amophobia masih belum mendapati Warsong Commander kedua, maka dia belum bisa menggunakan kombonya untuk Floating Berserker damage. Time waits for no one. Yap, saya rasa memainkan Ancient of War di sini sangatlah necessary. Mungkin Ancient of War dibantu dengan Shade of Naxxramas sebagai ataupun bersama dengan Proud Strider akan menjadi tempo yang sangat kuat kita lihat. Dan masih belum juga didapati. Namun di lain sisi kita melihat bahwa dia mendapatkan Crotas Master dan dia memilih Crotas Master kepada Cloud of Pain untuk mendapatkan Warsong Commander. Kankah dia bisa mendapatkannya? Apakah jadi bug lagi? Yap, ternyata jadi bug lagi saudara-saudara. Dan saya harus inspect ulang. Dan itu adalah suara Warsong Commander yang sudah dimainkan. Dia akan melakukan boarding kedua. Saya tidak mau minta dia untuk invite saya dulu karena dia sedang dalam kondisi roping. Sangatlah kritikal bagi dia. Dan dia akan mengorbankan 2 Grim Patron untuk bisa memukul muka dengan menggunakan Floating Berserker, dimana ini akan menjadi permainan yang cukup fatal. Dia masih memiliki Battle Rage dan tidak akan mungkin dimainkan dan juga penembus Inventor. Kita lihat sini ini merupakan warrior patron yang tidak memainkan Grommash, tapi instead dia memainkan 2 Unstable Gold dan juga 2 Slam. Tapi kita lihat jumlah armor dengan Amophobia sudah melebihi darah standar. Dia memiliki total 43 darah dan dengan demikian tidak memiliki pilihan lain kecuali untuk perlahan-lahan mungkin dia memiliki untuk trade dan menyimpan BGH untuk Grommash. Kita lihat bahwa dia masih memiliki kartu terakhir yaitu Fairy Warrex. Apakah itu Fairy Warrex? Yap, Fairy Warrex. Nah, bila dia mainkan Fairy Warrex di sini dan dia terjadi error sekali lagi. Namun kita tahu bahwa di sini Amophobia sudah tidak memiliki kesempatan untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Dan pertandingan ini sudah berakhir dengan kemenangan daripada Caps dikarenakan Amophobia sudah tidak memiliki kartu, walaupun di sini tunjukkan masih ada banyak stack of kartu, tapi sebenarnya sudah terkena fatigue. Dan tentu saja dia tidak memiliki execute. Maka daripada itu, ini visual bug yang sangat jarang kita temui. Tapi tentu saja Amophobia tidak mampu menangkan pertandingan ini karena tangan dia hanyalah tersiksa Battle Rage dan juga Grim Patron kedua. Dan itu tidaklah cukup untuk memenangkan pertandingan ini. Karena kita lihat di sini Caps masih memiliki 9 kartu dan dia jauh dari negatif. Dan dengan demikian pertandingan pertama dimenangkan oleh Caps dengan skor 1-0, kemenangan antara Druid kepada Patron Warrior.
Dan pertandingan kedua, pada match kedua akan kita lihat di sini Caps memainkan Warlock, di mana Amophobia memainkan Druid. Dan kita tahu kemarin Caps ini memainkan Dragon Warlock. Apakah dia akan memainkan Dragon Warlock juga? Kemarin kita tidak melihat Dr. Boom, tapi hari ini kita sudah tahu bahwa dia main Dr. Mungkin ini adalah lebih tepatnya adalah Handlock. Dan jika Amophobia memiliki starting hand yang kurang baik, 7, 6, dan 6 drop, mungkin dia akan memalikankan semua kartu. Begitu juga dengan Caps, dia memalikan semua kartu di sini untuk mendapatkan operan yang lebih baik, seperti mungkin Twilight Drake ataupun Mountain Giant mungkin jika ini adalah Handlock. Dua swipe dan juga Ancient of Lore. Ini bukanlah starting hand yang bagus bagi Amophobia, tidak memiliki Wild Growth dan juga minion dengan chop yang lebih rendah. Di lain sisi kita juga melihat di sini Caps tidak memiliki 4 drop yang diperlukan seperti Twilight Drake ataupun Mountain Giant. Dan top deck Wild Growth, perfect top deck daripada Amophobia. Dia bisa memainkan Ancient of Lore pada turn keempat setelah dia menggunakan Inner Fit saja. Dan Caps hanya akan menggunakan life tap di sini, menunggu mendapati minion yang bisa dimainkan pada turn keempat. Sylvanas tidak akan dimainkan pada turn ini. Dia akan memilih untuk memainkan Hero Power, dan next turn akan memainkan Ancient of Lore saja. Turn yang cukup standar. Dan di sini Caps masih belum memiliki apa-apa. Kemungkinan besar dia akan memainkan tap. Dia tidak mengetahui apa, dia hanya memainkan Ancient Watcher di sini. Namun ada dua kemungkinan di situ bahwa dia memiliki Mountain Giant. Tapi Mountain Giant belum bisa dijawab oleh Amophobia. Dan mainkan Ancient of Lore ini pilihan yang lebih tepat daripada Dr. Boom, karena Dr. Boom sini hanya akan mati oleh BGH dan juga Mortal Coil. Jadi Ancient of Lore ini pemain yang sangatlah kuat, karena Caps tidak akan memiliki jawaban untuk membunuh Ancient of Lore ini. Kita lihat Ragnaros right off the bat, dan juga Druid of Flow. Jadi minion besar telah banyak di-draw oleh Amophobia, dimana ini sudah saatnya bagi dia untuk mendapati itu. Jadi kemungkinan dia akan memainkan left tap kepada Sun Fury Protector di sini. Sun Fury akan dimainkan memaksa Ancient of Lore untuk membunuh, sehingga dia dapat mengedraw dengan menggunakan Mortal Coil pada turn berikutnya. Namun demikian, di sini Amophobia bertindak dengan cukup pintar dengan memainkan swipe dan juga mungkin Hero Power, karena Wrath akan lebih disimpan mungkin untuk membunuh minion yang lain. Dia memutuskan untuk mainkan Wrath di sini. Ini permainan yang cukup menarik kita lihat, dan dia mendapatkan Savage Roar dan dia memberikan kita buff dengan sangat bagus. Dan terpaksa saya harus menonton ulang pertandingan ini, karena hari ini kedua sisi memainkan Druid. Jadi saya harap pada pertandingan kedua ini Druid kembali menang dan kita tidak perlu menemui bug seperti ini lagi. Sekali lagi mohon maaf atas semua visual bug yang ditemui hari ini, karena kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan turn ketujuh memainkan Dr. Boom, standard play yang sangat solid, dan tentu saja akan dibungkam dengan Mortal Coil lebih dahulu, kemudian dengan BGH, dan kemudian mungkin akan memainkan Ancient Watcher juga di sini. Dan dengan demikian, maka Amophobia pun dia mendapatkan
pemain cukup solid untuk bisa memainkan Keeper of the Groove, tapi pasti akan disimpan Keeper of the Groove untuk bisa membunuh Twilight Drake itu saja dengan memberikan silence. Dan di sini kita melihat 1 damage ke muka, dan kemungkinan dia akan memainkan 4-6 tahun mungkin. Oh, dia boleh untuk memainkan Sylvanas di sini. Memainkan Sylvanas ini mungkin bukan pilihan yang jelek, tapi sekali lagi kita melihat visual bug yang tidak berhenti. Oh, saya pun capek jujur saja kalau melihat visual bug yang seperti ini. I wonder. Ini bug yang kita akan temui berulang-ulang. Saya pun merasa tidak enak kadang-kadang karena saya harus minta Amophobia untuk menginvite saya berulang-ulang juga. Dan di sini Amophobia cukup kesulitan, kita lihat mungkin dia akan memainkan silence, di mana silence yang dimainkan kepada Sludge Belter hanya akan membukakan opening, bagi Caps untuk memainkan Shadow Flame itu saja. Where shall I strike? Tapi apabila dia mainkan namun di sini kita melihat bahwa ternyata Caps memiliki play yang cukup solid dengan mainkan Shadow Flame dan juga koin kepada Sludge Belter ataupun koin kepada Antique Heal Pot. Kedua play itu visible karena dia harus play around combo. Dan apakah akan mainkan Sludge Belter? Oke. Dan apabila Sludge Belter dimainkan di sini, maka ini permainan yang akan dilakukan oleh Amophobia adalah kemungkinan dia akan memainkan terlebih dahulu untuk mengedraw kartu, ataupun dia akan memainkan swipe di sini. Saya lebih suka bermain dengan menggunakan swipe saja di sini. Swipe pada hero power dan dia akan mengeberat 1-2. Oh, dia memilih untuk mengeberat dulu untuk mengedraw kartu dan dia memainkan swipe di sini. Akankah dia mau letakkan game hunter? Karena ini bug tidak berhenti. Kembali lagi, saya tidak mau merespected dalam kondisi seperti ini karena ini merupakan turn yang sangatlah krusial bagi Caps. Dia memiliki beberapa pilihan bermain di sini seperti mainkan Seven Soul untuk membunuh 1 darah minion, ataupun dia bisa memainkan Mountain Giant kepada Sun Fury, atau pilihan lain dia bisa memainkan Antique Heal Bot. Cukup banyak play, tapi semuanya merupakan play yang solid. Jadi dengan demikian ini tidak boleh dilewatkan, dan bugnya sudah bertumpuk-tumpuk gak karu-karuan. Dia memainkan Antique Heal Bot yang tidak dapat kita lihat, dan pasti dia akan memainkan Sun Fury Protector. Dengan demikian saya harus merespect ulang. Dan di sini kita melihat bahwa Caps memiliki solid play dengan memainkan Mountain Giant dan Seven Soul, dan masih pada darah. Oh, top deck yang sangat baik daripada Amophobia. Apakah dia bisa melihat Little sini?
Jika melihat Little dan Neotoplik sangat baik daripada Amophobia, membuat kemenangan antara Druid kepada Warlock. Skor menjadi 1-1, disamakan oleh Amophobia, dan kita akan kembali untuk game ketiga. Gul'dan versus Magni. Dan pada match ketiga di sini kita mendapati Warlock melawan Warrior, di mana Caps memiliki starting yang sangat-sangatlah bagus dengan memiliki Mountain Giant beserta dengan Twilight Drake. Tentu saja dia akan menukarkan Mortal Coil karena tidak digunakan untuk melawan Amophobia. Dan dari sisi Sun Fury bukan kartu yang sangat penting. Dan di lain sisi kita lihat Amophobia memiliki kartu yang sangat bagus juga dengan Execute di tangan dan juga Death's Bite Green Patron combo. Tentu saja Chaos akan memainkan 5 tap selama turn 2 dan turn ketiga karena dia memiliki tempat yang tepat, yaitu dengan Twilight Drake. Tidak mungkin dia akan mainkan Mountain Giant terlebih dahulu karena dia akan play around terhadap Execute. Dan di sini Amophobia akan memainkan Unstable Goal. Kemungkinan bukan play yang maksimal tapi dapat digunakan untuk menahan minion besar yang akan dimainkan Cat pada turn keempat. Dan juga sebagai combo untuk memainkan Upright of Pain pada turn berikutnya. Itu saja. Dan Caps memainkan Handlock dengan 2 Iron Big Owl seperti kita lihat. Cukup interesting. Tapi dengan adanya Sun Fury Protector di tangan Caps, ini akan membuat Caps mampu bertahan untuk beberapa turn. Dan Twilight Drake mungkin akan dimainkan di sini. Apabila Twilight Drake dimainkan di sini, maka kemungkinan besar Amophobia tidak akan menggunakan Execute karena dia ingin menyimpan Execute-nya untuk membunuh Giant tentu saja. Dan Whirlwind di draw daripada Amophobia, tapi dia memilih untuk memainkan Death's Bite tentu saja tanpa Execute dan hanya akan go for face. Di sini kemungkinan permainannya cukup kuat juga bisa kita lihat. Jika dia memukul menggunakan Unstable Goal, maka dia akan menggunakan Execute di sini. Floating Berserker di draw. Oh, dia tidak menggunakan Execute. Dia milih untuk memukul Twilight Drake dan meletakkan Dread Corsair sehingga Acolyte of Pain masih bisa diselamatkan untuk 1 turn ke depan. Namun demikian, akankah Caps tertipu dan memainkan Mountain Giant di sini? Tapi dia tidak memiliki banyak pilihan lain. Mungkin dia bisa melakukan life tap terlebih dahulu dan juga memainkan Iron Big Owl mungkin kepada Acolyte of Pain.
Karena pada long run game ini kemungkinan besar Caps akan memenangkan pertandingan, karena Amophobia akan kesulitan saat menghadapi taunt yang sangat banyak hasil dari Sun Fury ataupun Belcher. Dark pun juga dimainkan di sini dan memberikan satu tambahan draw bagi Amophobia, yaitu execute kedua sudah draw. Di sini tentu saja Amophobia tidak boleh bermain secara greedy dengan menghabiskan execute cuma-cuma. Dan kemungkinan besar dia akan memainkan sini adalah Grim Patron. Tapi sekali lagi dia takut akan adanya Hellfire daripada Caps. Dan juga Shadow Flame kemungkinan apabila, dan saja Caps sudah memiliki Ancient Watcher sebagai Shadow Flame feeder. So many choices. Dan akankah Grim Patron dimainkan di sini? Apabila Amophobia overextend dengan cara menggunakan Grim Patron Coin dengan Whirlwind, maka itu menjadi turn yang sangatlah jelek bagi Amophobia. Yep. Tentu saja ini akan membuka opening bagi Caps yang sangat baik dengan memainkan Ancient Watcher dan Shadow Flame. Tanpa ada pikiran panjang saja akan dilakukan oleh Caps di sini. Dia tidak memiliki pilihan banyak untuk play yang lebih bagus. Namun pada turn ke-6, Amophobia memiliki kebuntuan karena dia tidak bisa melakukan apapun. Jadi kemungkinan besar dia akan mainkan Battle Rage di sini mungkin untuk mengedraw satu kartu. Apa akan dilakukan? Oh, dia tidak mainkan Battle Rage di sini. Pemain cukup greedy menurut saya. Apalagi mengetahui dia tidak memiliki minion lagi. Kadang akan lebih baik jika dia mainkan Battle Rage terlebih dahulu. Dan Armor Smith drop. Tidak akan bawa banyak perubahan. Dan pada turn ke-7 Dr. Boom akan dimainkan kemungkinan oleh Caps ini. So many possibilities. Yap. Dan sekali lagi Amophobia tidak memiliki jawaban terhadap Dr. Boom ini dan akan mainkan Slam kepada Execute. Kemungkinan tidak ada pilihan lain. Tapi dengan adanya draw kartu akan sangat membantu bagi Amophobia di sini. Dan Acolyte of Pain tidak top deck yang cukup baik, tapi tentu saja akan dibunuh dengan akan di-silence dengan menggunakan Epic Out setelah Caps memainkan Twilight Drake saya rasa. Oh, dia memiliki untuk memainkan Mountain Giant dan ngebet bahwa gagal ternyata. Bet yang dilakukan oleh Caps gagal, tidak membunuh Mountain Giant. Ini akan menjadikan ini akan memberikan kesempatan bagi Amophobia untuk melakukan execute kepada Mountain Giant. Dan top deck seperti Battle Rage sangatlah diperlukan pada turn seperti ini. Battle Rage akan membawa dia mendapatkan 2 tambahan kartu. Komponen yang sangat diperlukan adalah Warsaw Commander dan juga Whirlwind. Whirlwind kan kuat saja. Kalau Taskmaster dimainkan akan digunakan mungkin untuk membunuh End Out. Tapi kemungkinan besar Amophobia akan melewatkan 1 armor hasil dari Acolyte of Pain tadi memukul Mountain Giant saya. Dan di sini, dia harus memutuskan untuk men-trade karena tidak mau adanya, dia tidak mau memunculkan adanya tambahan Grim Patron oleh daripada combo. Dan execute sudah tidak dimiliki lagi oleh Amophobia. Sekarang dia akan berhadapan dengan banyak minion besar dan juga Lord Jaraxxus sudah menunggu untuk turn-turn ke depan. Sekali lagi Amophobia mengalami kebuntuan. So many choices.
That's right. Karena dia melakukan overextend di sini dan memilih untuk go out into face. Itu bukan pilihan yang tepat karena Caps pasti akan memainkan maupun Giant kepada Lord Jaraxxus tentu saja. So many choices. Oh, dan ternyata Caps benar-benar diberikan darah sejumlah 11, dan daripada mainkan Jaraxxus mungkin memainkan Belcher punya terjadi sangat bagus, ataupun Sunfury yang bisa memainkan di sini dengan memberikan taunt kepada kedua Mountain Giant, dan Amophobia sudah tidak memiliki execute saja hanya menjadi tantangan yang sangat-sangat berat untuk dapat memenangkan pertandingan ini. Shields up. Jadi pada game ketiga ini kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Caps. Itu saja karena Phobia tidak memiliki apapun lagi untuk bisa menjawab board daripada Caps. Dan dengan demikian game ketiga dimenangkan oleh Caps. Dia akan melakukan Warlock melawan Patron Warrior dari Amophobia. Skor 2-1. Dan kita akan kembali untuk game keempat setelah pertandingan ini. Dan Cap menyisakan hero Paladin, di mana Paladin sangatlah lemah untuk berhadapan dengan Warrior saja. Namun Paladin untuk melawan Priest itu dilakukan dengan cukup even, bergantung besar pada kartu draw daripada Priest seperti Touchstone. Dan ternyata Amophobia memainkan Priest-nya, jadi kita akan melihat Priest untuk pertama kali pada hari ini. Dan kita melihat tipe Caps menggunakan Paladin sini memiliki Ivan Jones, dan Amophobia memainkan The Black Knight ternyata pada Priest-nya. Ini akan sangatlah berguna untuk membunuh kartu seperti Slash Belcher maupun Tyrion. Tapi kedua sisi juga memainkan Zombie Chow di sini. Tentu saja Zombie Chow milik Amophobia akan menjadi lebih bagus karena dia memiliki hero power heal. Jadi dia hanya akan melakukan pukulan dan dia akan nge-heal Zombie Chow untuk kembali untuk memberikan full darah 2-3. Dan itu saja pada turn kedua Caps akan dia lebih milih untuk mainkan Master of Battle untuk bisa menghasilkan the board. Tapi ini justru akan memberikan opening bagi Amophobia untuk memainkan Deathlord. Not quite what was planned. Death does not scare me. Dan sekali lagi, Caps tidak akan memiliki jawaban bagi Deathlord ini untuk beberapa tahun ke depan. Ini akan menjadi minion sangat lama untuk dibunuh bagi Caps, karena tahun ke depannya akan dilakukan oleh Amophobia adalah sangatlah simple, yaitu memainkan Noteshare Cleric dan tentu saja memainkan hero power untuk mengheal Deathlord, dan dia mendapatkan salto tambahan. Karena Caps tidak memiliki kemampuan draw pada kesempatan kali ini, maka dia hanya akan meletakkan mini bot dan tidak akan melakukan apapun lagi. Is someone injured? Zombie Chow kedua pun di-draw oleh Amophobia, memiliki board yang sangat kuat. Mungkinkah mendapatkan Power Shield? Kita lihat di sini. Light Bomb di-draw di sini. Dan tentu saja akan memainkan Zombie Chow.
Dan pada turn keempat, sekali lagi Caps masih belum memiliki jawaban yang baik untuk bisa melawan Deathlord di sini, karena dia masih hanya memiliki total 5 damage di board. Yang akan dilakukan oleh Caps ini adalah untuk meng-trade semuanya. Dan ini bukanlah play yang bagus karena opening yang sangat bagus daripada Amphibia kita lihat di sini dengan menggunakan Zombie Chow untuk membunuh Minibot. Dan dia bisa memainkan Circle of Healing untuk mendapatkan 2 kartu. Tentu saja dia bisa menambah menjadikan 3 kartu apabila dia mau menyerang Minibot dengan menggunakan both Zombie Chow dan juga Notsire Cleric. Dia mendapatkan Injured Blade Master, kartu perfect yang didapatkan daripada Amophobia di sini. Pengetahuannya adalah turn kelima dan Caps tidak memiliki koin, tentu saja ini akan menjadi berbahaya bagi Caps karena dia tidak memiliki equality kepada Consecration untuk saat ini. Dan draw 4 kartu sangatlah solid dari Amophobia dan dia telah siap untuk berbagai macam tantangan yang akan dilakukan oleh Caps karena dia juga memiliki kartu seperti Black Knight dan Harrison George juga dan juga Shadow Madness. Di sini kita Caps tanpa ragu-ragu memainkan Deathlord, memainkan low tap, di mana low tap ini kemungkinan akan kemungkinan besar akan dibunuh dengan menggunakan Blade Master dan juga Cleric. Phobia memilih untuk forward shield di sini. Dan Valen Chosen di draw tapi tidak mampu dimainkan pada turn ini. Dan dengan demikian Outside Cleric akan digunakan untuk trade begitu pula dengan Zombie Chow. Dan Phobia memiliki Injured Blade Master dengan 4 darah di sini. Dan sekali lagi Caps tidak memiliki jawaban yang baik dari tantangan seperti ini, maka Aldor Peacekeeper kedua dimainkan dengan Hero Power, tidak menggunakan Master of Peril sini karena kemungkinan besar itu akan digunakan beserta combo dengan Quartermaster. Namun Valen Chosen akan digunakan kemungkinan besar akan digunakan pada Deathlord di sini dan digunakan untuk membunuh Aldor Peacekeeper. Tentu saja sekarang Amophobia tidak perlu untuk memberikan tambahan draw dari Cleric dan juga Hero Power. Akan dia mainkan Pyromancer sini. Tidak ada signifikan yang sangat besar dengan memainkan kuat Pyromancer di sini. Bahkan mungkin akan membuat Caps untuk lebih takut meletakkan sesuatu. Dan kan ketujuh Amophobia tidak memiliki Caps tidak memiliki banyak pilihan. Mungkin dia akan memainkan Azure Drake mungkin. Dia memilih Sludge Belcher. Dimana Sludge Belcher ini akan bisa dibunuh dengan menggunakan kan dia menggunakan Pyromancer untuk nge-trade karena dia tidak mampu mengedeal 4 damage untuk mendapatkan 1-2 slime dari Sludge Belcher tersebut, kecuali dia nge-trade Injured Blade Master juga kepada Belcher dan dia akan memainkan Shadow Madness. Yang sudah temankan seperti itu, dan tentu saja itu akan membuat darah daripada Deathlord kembali pada 5 setelah menggunakan Hero Power. Dan combo akan dimainkan di sini oleh Caps. Mungkin itu pemain yang sangat kuat, tapi dia sangatlah vulnerable terhadap Holy Nova, membuat Caps sedikit
takut untuk memainkan itu. Put your faith Jangan in dia the mulai untuk memainkan Virion, dimana kita bisa melihat di sini efek dari The Black Knight full value. Dan tentu saja turn ke depan dia akan memainkan Jones. Tanpa ada keraguan. Kita belum melihat adanya consecration daripada Caps. Mungkinkah dia mendapatkan pada turn ini? Masih belum ada. Ataukah dia akan memberikan gambling kepada Azure Drake untuk mengedraw consecration, karena dia masih ada memiliki 17 kartu dan belum ada consecration satupun yang didapatkan dari dia. I wonder. Dia memilih untuk memainkan Dr. Boom. Dan dia juga akan memukul Deadlord sekali lagi. Merupakan pemain yang aneh karena dia tidak memiliki consecration. Dan Renova kemarin besar akan dimainkan di sini sebagai play yang sangat kuat, tetapi dia masih harus berhadapan dengan Dr. Boom. Maka mungkin akan memainkan Vol'jin dengan Vol'jin kepada Dr. Boom dan akan memainkan Renova. Tapi sebelum mainkan Renova, tentu saja dia akan memukul semua damage kepada muka terlebih dahulu. Ataukah dia miss little di sini? Apakah dia miss little di sini? Dia memiliki little 10, 11, 13. Ya, sebenarnya kita lihat di sini bahwa sebenarnya Amophobia baru saja miss little di situ. Namun tidak akan buat perbedaan sama sekali karena Amophobia masih menangkap dengan ini. Tapi dia bisa menggunakan little dengan memainkan Valen Chosen kepada Black Pyromancer. Jadi setelah semuanya menyerang, Valen Chosen kepada White Pyromancer semua menyerang dan tinggal menyelesaikan dengan Renova. Tapi tidak akan membuat perbedaan banyak. Di sini game keempat dimenangkan oleh Amophobia dengan menggunakan Priest, dan dengan demikian skor menjadi 2-2. Kita pergi pada game terakhir antara Patron Warrior Amophobia melawan Midrange Paladin dari Caps. Uther versus Magni. For Cosmodon! I will fight with honor. Di sini kita lihat sekali lagi Amophobia memiliki opening yang tidak jelek dengan Fairy War X tangan, dan Caps juga memiliki opening yang sangat bagus dengan Sobi Chow, Master of Battle, dan juga True Silver Champion. Mungkin dia tidak akan memalikan apapun dari list ini. Yap. Dan Consecration merupakan kartu yang sangat kuat untuk melawan Patron Warrior. Tentu saja harus dikombo dengan Azure Drake pada turn 9. Dan di sini turn kedua Amophobia akan mainkan Fairy War X standar untuk membunuh Zombie Chow. Di mana turn ketiga Caps memiliki opening untuk memainkan Master of Battle. Tentu saja hanya akan disambut oleh unstable goal daripada Amophobia. Reporting for duty. Dan di sini kita lihat bahwa Caps tidak memiliki pilihan selain untuk men-trade dan akan memainkan Aldatrax, Platinum Strider tentu saja. Dan Harrison Jones top deck di sini dari Caps akan sangatlah berguna untuk menghilangkan Deathbite daripada Amophobia. Dan apabila dia memainkan Deathbite di sini, oh, ini merupakan misplay yang sangat besar karena
Cavs akan mendapatkan draw 2 kartu dari Deathbite. Dan ini sangatlah berbahaya bagi Amophobia. Selain di sini execute kedua di draw sekali lagi, tapi masih tidak memiliki jawaban yang bagus kepada board yang dimiliki oleh Cavs, karena Amophobia harus mengorbankan darahnya sekali lagi sampai dengan 15 jika ingin dia membunuh Harrison Jones. Oh, dia memilih untuk menggunakan execute di sini dan clear the board, dan tentu saja dia belum bisa menggunakan combo pada turn berikutnya. Dan Cavs akan memainkan Hero Power mungkin. Sludge Belcher bukanlah pemain yang sangatlah kuat di sini, apalagi mengetahui Cavs masih memiliki 30 darah. Jadi kemungkinan besar yang akan dimainkan adalah Hero Power. Oh, ini tadi dia memilih untuk memainkan Sludge Belcher juga, dan tidak. Oh. Di sini kita lihat Amophobia pun menjadikan dirinya lebih galau karena dia tidak bisa melakukan banyak hal di sini. Jadi kemungkinan besar dia akan melakukan armor up saja tanpa menambah action yang lain. Karena pada turn berikutnya dia bisa memainkan War Song Coin pada Grim Patron saja dan memiliki total Grim Patron sejumlah 3. Hasil dari Deathbite Pro dan juga memukul slime. Turn ke-7, Blessing of King. Akankah dimainkan oleh Cavs? Atau dia lebih memilih untuk mainkan Master of Battle lagi? Blessing of King mungkin akan dimainkan menjadi kartu yang cukup baik. Became Hunter sempat dipikirkan untuk dimainkan di sini. Became Hunter kepada Blessing of King. Let me think. Di sini Cavs mengalami sedikit kebuntuan. Apabila Amophobia tidak memainkan kombonya pada turn berikutnya, maka dia tidak akan bisa, dia akan kesulitan karena pada turn 9 itu sejak Cavs bisa memainkan Acid Break dan juga Suppression. Dia akan menjadi cukup berbahaya. Dan pancingan dari Blessing of King akan memberikan slam, tentu saja. Slam kepada execute kedua. Dan apa yang akan di-draw oleh Amophobia di sini? Accolade of Pain, kartu yang cukup bagus untuk di-draw. Akankah dia mainkan Accolade of Pain? Iya, dia mainkan dan akan menghit mungkin, atau tidak, dia tidak mau menghit. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki combo, dan sejak Cavs ini akan memainkan Iron Big Owl dan juga True Silver Champion. Oh, Cavs tidak memainkan Iron Big Owl. Dia memilih untuk menyimpan Iron Big Owl kepada minion lain, mungkin seperti Unstable Goal ataupun Floating Berserker. Karena dia lebih memilih untuk memainkan Became Hunter yang pada depannya. Dan dengan demikian, memberikan opening bagi Amophobia untuk memainkan combo Warsong, memainkan dan juga Grim Patron. Tetapi sekali lagi, Cavs memiliki jawaban yang sangat bagus, yaitu dengan memainkan Acid Break dan juga Consecration. Memukul Became Hunter akan membuat Amophobia berada pada little range, jadi tidak mungkin dilakukan. Dia akan melakukan ini dan dia akan memberikan tambahan 6 damage ke muka dan 3 damage untuk menghadapi badan game.
Dia tidak akan buat perbedaan apa-apa, karena sekali lagi Azure Drake Consecration adalah combo yang sangat mematikan pada turn 9 bagi tim Patron Warrior. Dan mungkinkah dia akan memainkan di sini World Champion? Fury of the mountain. I am sorry. Tampaknya akan jadi pemain yang lebih bagus untuk memukul dengan menggunakan Truce World Champion, memaksa Amophobia tidak mampu mengaktifkan. Terus saja dia tidak memiliki weapon lagi, dan dia harus mendapatkan draw di sini. Maka kemungkinan besar dia akan memainkan Gnomes Inventor mungkin. Tapi apapun yang dilakukan oleh Amophobia tidak akan berbeda karena execute kedua juga sudah habis. Maka dia tidak akan bisa membunuh Azure Drake ini, dan Consecration akan mengakhiri pertandingan ini. Tentu saja dia juga memiliki Ending Out sebagai finisher, dan game ini akan dimenangkan oleh Caps. Kita lihat performa Caps selama 2 hari ini sangatlah konsisten. Kemarin setelah mengalahkan Frag dengan skor 3-1 dengan membawa Dragon Warlock, dan hari ini dia mengganti deck dia dengan membawa Handlock, deck yang berbeda. Dan ini tidak akan mengubah apapun di sini. Dia bisa memainkan coin dengan Hero Power hanya untuk mendelay 1 turn, tapi tentu saja itu akan tetap saja tidak akan berbeda. Dan pertandingan selesai dimenangkan oleh Caps dengan skor 3-2 atas Amophobia. Well played. Dengan demikian berakhirlah stream hari ini. Saya hanya akan mengecast pertandingan satu ini saja pada hari ini, dan tentu saja pertandingan ini dimenangkan oleh Caps dengan cukup konsisten walaupun dengan skor 3-2, kemenangan yang tipis. Tapi pertandingan terakhir tadi menunjukkan bahwa Caps memiliki konsistensi yang sangat luar biasa untuk melakukan Patron Warrior. Amophobia kalah 3 game semua hanya dengan menggunakan Patron Warrior. Dan dengan demikian Caps menjadi pemenang peringkat pertama untuk sementara di Liga Serie A dengan mengantongi 2 kemenangan. Dan dengan demikian saya akan tutup stream ini. Terima kasih bagi semua yang sudah menonton. Nantikan lagi kita mungkin ada streaming yang lain, mungkin dengan casting pertandingan lain yang mungkin lebih seru lagi. Tetap semuanya tune in di Hearthstone ID. Jangan lupa visit Facebook kita. Facebook kita adalah Facebook group Hearthstone.id tentu saja. Dan mari kita ramaikan komunitas Hearthstone Indonesia bersama. Saya Nyinyonya, terima kasih buat hari ini dan sampai jumpa.